Apa gerangan sehingga sampai demikian? Karena Bapak, Ibu, semua semesta fana, tidak akan selama-lamanya, tidak akan abadi. Tapi nur yang ada dalam qalbun Bapak, yang ditanamkan oleh Syekhul Mursyid kepada ruh Bapak, itu akan mengabadikan. Mengabadikan apanya? Ridhonya, ampunannya, rahmatnya. Alhamdulillah. Dengan kalimat la ilaha illallah menghadapi kubur, insya Allah malaikat munkar nakir tidak akan merifatkan lagi. Mudah-mudahan. Karena apa? Karena apa yang Bapak dikir, yang dihidupkan di hati itu sudah dikir ma'rifah. Sedangkan malaikat itu tidak diizinkan masuk ke wilayah itu. Karena itu apa? Karena apa? Li'annal malakaini la yadkhulu ila alamil ma'rifah. Sesungguhnya malaikat yang dua itu adalah munkar nakir, tidak bisa masuk ke alam makrifat itu. Yang di qalbun Bapak, yang di ruh Bapak, tanda-tandanya saja. Sebagaimana Rasulullah waktu Isra Mi'raj, kan tidak ikut malaikat Jibril, betul? Tidak ikut bukan tidak cinta Kanjeng Rasul. Bahkan dia menyertai dari alam mulki sampai malakut jabarut, tapi waktu mau masuk ke lahutia, beliau tidak bisa. Hayu Jibril, mari Jibril, sama-sama masukkan dari tadi, sama-sama engkau ya Jibril. Kata Jibril, bagaimana? Wahai kekasih Allah ya Rasulullah, tidak bisa memaksa. Kalaupun memaksakan seujung jari saja, la akhraqat subuhatu, mesti aku hancur, terbakar. Tidak mudah. Dan amalan-amalan yang Bapak amalkan di sini, yaitu amalan khususnya Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya, yang bermursyid kepada Syekhuna Mursyiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, yang beliau secara silsilahnya Durriyah wa Nurriyahna musalsal sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmati, syukuri, dan mudah-mudahan diberi kekuatan kita mengamalkan istiqomah. Amin. Yang kualitasnya istiqomah, yaitu di atas 1000 karomah. Al istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu kualitasnya lebih baik daripada 1000 karomah. Ini sedang Allah berikan kepada Bapak, pada ibu-ibu semuanya. Luar biasa. Sebagaimana Allah firmankan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata ataupun mengucapkan Rabbuna Allah, Tuhan kami semua Allah, dikala suka dikala duka, diimplementasikannya menjadi akhlak Bapak dan menyertai dalam segala gerak dan diam Bapak. Rabbunallah, sumastaqamu, kemudian istiqomah, continue, terus, tak lekang kena panas, tak lapuk kena hujan. Itulah hamba yang berintegritas, ruhnya dalam ketauhidan, selalu at-tawajjuh ilallah bil qalbi, menghadap kepada Allah dengan sepenuh keyakinan, keikhlasan, yang di dalamnya adalah untuk menggairahkan ketakwaan seorang hamba di hadapan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, turunlah malaikat. Kalau tafsir Jalalain, tafsir Al-Maraghi, nanti di hari akhirat, tatkala Bapak akan berpisah jiwa dan raga, maka turunlah semua malaikat. Maksudnya apa? Untuk menghibur Bapak, menghibur Ibu, meninggalkan dunia yang serba milenial begini, yang serba eksklusif eksekutif, tapi Bapak terus berjalan walaupun zaman saling berganti, bertubi-tubi dan meninabobokan kita, terus mengeluh-ngeluh kita,
tapi seraya propaganda, semua yang kita lihat, yang kita dengar menarik untuk bersimpuh di hadapan selain Allah. Tapi Bapak tetap Rabbunallah. Dunia tetap dicari, aktivitas tetap dijalankan, tapi ruh ketauhidan Bapak, bahkan sampai kepada kemahabbatan, kemakrifatan, terus Rabbunallah. Dikala suka Rabbunallah, dikala duka Rabbunallah. Maka itu namanya musyahadah, karena hatinya si'aul basirah, ketajaman jiwanya, sehingga mengalahkan pandangan yang dohir. Apa yang kita lihat tembus ruhnya, hanyut, terbawa dengan kekuatan dikrul hafi yang selalu Bapak gerakan dalam segala keadaan. Maka malaikat pun semuanya menyaksikan. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, turunlah malaikat untuk menghibur bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menenangkan bapak-bapak, ibu-ibu, dan untuk menjadikan bahwa bapak dan ibu ini adalah pilihan Allah terbaik, termulia. Allah takhafu, jangan takut perpisahan kamu dengan dunia yang fana ini. Jangan takut perpisahan ruh dan jasad Bapak ini, karena Bapak akan menghadap kepada sebenar-benarnya dambaan dan cita-cita Bapak. Siapa? Allah. Maka selalu dimulai ilahi antama sudi waridhaka maulubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Semoga Allah tenggelamkan dalam jiwa ketauhidan kita, amin. Kalau dalam dimensi tasawuf itu namanya apa? Gharikun fi bihari tauhid, tenggelam jiwa hamba-hamba yang selalu hanyut dengan zikir yang diucapkan dan yang diingatkan, sehingga gharikun fi bihari tauhid, tenggelam dalam lautan ketauhidan. Di sana ada nikmat, ada rindu, ada cinta kepada Allah. Maka dalam ma'bad tasawuf, dalam kitab Tanwirul Qulub aja akan mendapatkan apa? Syauqan wa wujdanan, rasa rindu yang ditemui oleh Bapak, dan fungsi dan simpul buah samrah, yaitu faz biridallahi ta'ala, bahagia dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada itu semua, amin. Itu semua adalah kehendak-Mu, ridho-Mu dan karunia-Mu. Kalau seandainya nun jauh di sana orang-orang yang tidak Allah kasihkan iman, Islam, ihsan, tidak Allah kasihkan dikrullah, tidak Allah kasihkan asrar dikrullah, lalu Allah bukakan, inkisapkan yang jauh nun di sana, dan mereka memiliki uang triliunan dolar, ataupun mereka memiliki emas permata seindah seluas pantai lautan. Lalu Allah bukakan apa yang sebenarnya Bapak ucapkan, apa yang sebenarnya Bapak rasakan adalah nilai hamba yang sebenar-benarnya hamba sedang menghadap Allah. Itu keabadian, Pak, keabadian. Sungguh kalau seandainya mereka Allah bukakan kepada apa yang Bapak ucapkan rahasianya, walau alima bisirri la ilaha, kalau seandainya mereka tahu kepada sirnya kalimah la ilaha illallah, yaitu dikir hafilah, dikir ruh, dikir jiwa, maka farra billah, tidak akan kufur mereka pada Allah. Syukurilah nikmat Allah, ya perintah, ya iradah, alhamdulillah, keabadian disampaikan. Ya, itu yang tak terhingga. Dan kalau mereka seandainya harus mengantri mendapatkan apa yang ada di Bapak dan Ibu, mereka akan senang hati walaupun berpuluh-puluh tahun mengantri. Bahkan walaupun mereka ingin harus menukarkan seluruh kekayaan mereka dengan apa yang ada di kolbun Bapak, kolbun Ibu, mereka dengan senang hati juga akan dikeluarkan untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh Bapak. Apa gerangan sehingga sampai demikian? Karena Bapak, Ibu, semua semesta fana, tidak akan selama-lamanya, tidak akan abadi. Tapi nur yang ada dalam kolbun Bapak, yang ditanamkan oleh Syekhul Mursyid kepada ruh Bapak, itu akan mengabadikan. Mengabadikan apanya? Ridhonya, ampunannya, rahmatnya. Alhamdulillah. Mari rasa syukur kita
ekspresikan dengan rasa syukur kita. Insya Allah sama-sama semuanya bisa. Mari kita semua mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semua akan berhenti, tidak bisa dipaksa. Sudah waktunya tetap, si kaya, si miskin akan mati. Betul Pak? Yang muda, yang tua akan mati. Semuanya. Maka semuanya, hidup ini ada sementara. Miskin sementara, kaya sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Muda sementara, tua sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, akan berlabuh dan berakhirlah kepada aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, sehebat apapun kekayaanmu, kehebatanmu, kekuatanmu, kepopuleranmu, tidak bisa akan mempertahankan, tidak bisa mendorong ataupun menahan. Kalau sudah waktunya mesti datang. Walaupun kamu semua, hei manusia, memiliki benteng yang kokoh dan tinggi, maut tetap akan menjemputmu. Betul Pak? Biar di dunia ini relatif, ada yang kaya, ada yang miskin. Bapak-bapak yang datang ke sini ada jalan kaki, ada yang pakai sepeda mungkin, ada yang pakai motor, pakai mobil. Semuanya tatkala hamba-hamba Allah, pilihan Allah, al-arifun wal wahidun qad istawa, dia tidak terperangkap dengan semua yang ada di muka bumi ini. Kekayaan menyertai bapak, datang pakai mobil ke tempat yang mulia ini karena tujuan dengan mulia dan menuju dat yang maha mulia, tidak menyombongkan diri. Datang bapak berjalan kaki, tidak merasa minder. Betul Pak? Kenapa? Allah, Al-Mudabbirnya Allah yang menentukan segala sesuatu kepada kita. Hanyut dalam kolbun jiwa bapak sehingga menjadi cinta padanya dan menjadi kekuatan makrifat. Maka tenggelamlah dalam lautan ahadiyah yang tidak terpisah dalam jiwa dan kolbun bapak. Itulah kalimah fa'lam annahu la ilaha, amalkan. Di sana ada ampunan sebagaimana Allah ajarkan, wastagfir lidan bika, mohonlah ampun pada Allah bagi dosa-dosa kamu. Ada yang tidak memiliki dosa yang kumpul di sini? Tidak mungkin kita mengakui tidak punya dosa. Betul Pak? Banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Sering kita mengabaikan perintah Allah, bahkan melanggar perintah Allah, dan sering kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan, dan sering kita melabrak menunaikan apa yang dilarang oleh Allah. Betul Pak? Mari kita sama-sama ekspresi, karena zikrullah itu ada ampunan. Di ayat lain, wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah telah menyediakan ampunan, maghfiratan, lalu ajron azima, pahala yang agung. Yang agung di sana karena firman Allah kekal abadi. Alhamdulillah, nikmati, syukuri. Usia senja kita ini mayoritas leres Pak, udah begitu sedang menuju kepada finish yang terakhir. Semoga Allah menjadikan kita husnul khotimah, amin, dalam segala keadaan.
Itulah, dan semoga yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita semuanya, ya Allah, mudah-mudahan tidak menjebak kami berpaling darimu. Semoga itu semua dikir yang kita amalkan, dikir yang kita ingatkan, mudah-mudahan membentuk kita semua, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, semuanya mempertemukan, memperkenalkan antara Engkau dan kami semua, yaitu hamba yang selalu membutuhkan Engkau, ya Allah. Fa'annal abdul muftakir, sesungguhnya kami adalah hambamu, ya Allah, yang selalu butuh denganmu, ya Allah, dalam segala keadaan kami. Di waktu susah, di waktu suka, selalu kami ingin menemuimu. Itulah orang yang selalu ingat Allah. Lagi-lagi amalan Bapak yang diamalkan oleh Bapak ini luar biasa, memberikan kontribusi kepada dunia. Walaupun mereka mengakui ataupun tidak mengakui, investor teragung Bapak, memberikan kontribusi teragung dengan kokohnya bumi ini. Sebagaimana janji yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan terjadi kiamah kubro seandainya di dalam satu negara ataupun satu kampung yang masih mengucapkan kalimah tauhid, kalimah ikhlas, kalimah la ilaha la taqumus wa ala wajhil ardi may yaqulu la ilaha. Itu sahih hadisnya Pak, di hadis lain banyak. Yang kedua, Bapak dan Ibu mengamalkan ini, insya Allah, kalau kalkulator spiritual iman Islam ihsan di dalam hati Bapak tadi dipimpin oleh Al-Mukarram yang memimpin tadi tawasul, luar biasa. Hadiah Bapak ila arwahi abaina wa ummahatina, ataupun wa ila arwahi walidina wa walidikum wa masyaihina wa masyaihikum wa amwatina wa amwatikum. Lalu summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu sedang memberikan paket-paket yang abadi kepada mereka. Seluruh muslimin muslimat Bapak hadiahi dengan cinta kasih. Maka Rasul bersabda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, orang yang memohonkan ampunan bagi mukminin dan mukminat, maka fi kulli mu'mini wal mu'minat, enggak pakai alif lam ma'rifat, fi kulli mu'mini wa mu'minat, itu dinakirohkan. Fi kulli mu'minin wa mu'minat hasanatan. Jadi hadiah yang Bapak tadi luncurkan itu dari mulai mukmin putra Adam alaihissalam dan kaumnya, putra Nabi Nuh, putra Nabi Idris, sampai akhir zaman sekarang yang Bapak duduki dunia ini, Bapak melontarkan itu, di dalamnya ada yang bersifat mengekalkan, mengabadikan, yaitu dzikrullahi akbar. Maka dari satu mukmin itu pahalanya untuk Bapak satu. Sudah berapa miliar dari mulai Nabi Adam sampai sekarang mukminin mukminat. Sekarang saja kurang lebih kan 2 miliar, betul. Biar yang mereka iman ataupun benar-benar iman ataupun yang biasa-biasa, karena datang luncuran dari Bapak dengan keikhlasan, dengan karena Allah, maka itu berbuah. Betapa besarnya cara Allah mengagungkan hamba yang selalu mengekspresikan rasa cintanya kepada saudara-saudaranya. Itulah kebaikan untuk Bapak. Dan di ayat Ibrahim, di surah Ibrahim ayat ke-41, Rabbana ghfirli walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu didukung Allah. Jadi tatkala ada orang tidak sampai doa, tidak sampai ekspresi kecintaan, Quran yang menjamin. Bukan karya Jakarta, bukan karya Suryalaya, bukan karya Bandung, tapi itu adalah perintah firman Allah, ta'limu minhu, pelajaran dari hadirat Allah, ta'limu minhu, pelajaran dari Rasulullah. Jadi ekspresikan terus. Yang sains dan teknologi sampai sekarang belum menemukan bahwa orang-orang yang ada di muka bumi ini berhubungan ratusan tahun, ribuan tahun, tapi bisa tersambung. Frekuensinya pada saat ini sudah ada belum? Belum. Sains baru tempat, baru ruang. Sekarang ini dengan sains teknologi di zaman milenial ini,
bisa diketahui di Jerman ini, bisa diketahui di Singapura, pertemuan Bapak, dan bisa bergabung dengan mereka. Tapi waktu tidak bisa. Tapi dengan al-Islamu ya'lu wa la yu'laleh, bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang sepadan dengan Islam. Ada apa dengan spiritualnya? Ada kekuatan dikrullahi akbar, supaya nggak bingung gitu. Dengan dikrullahi akbar, hidup ruh Bapak ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, sampai Pak, sehingga Bapak menyertai makrifat mereka, amin. Sehingga ibu menyertai kecintaan mereka, menyertai sahibtahum arrabtahum bihaqqi la ilaha. Itulah Islam ya'lu wa la yu'laleh. Tersambung dengan Rasulullah, tersambung karena yang diamalkan oleh kita pun juga ketauhidan, kemakrifatan. Apa itu semua? Kemahabbahan, kemakrifatan, itu adalah kemuhammadan. Jadi sifat frekuensi ruh jiwa Muhammad selalu mengingat Allah dalam segala keadaan, karena beliau harus menyempurnakan agama Allah yang melanjutkan Isa alaihi salam, melanjutkan Musa alaihi salam, melanjutkan seluruh nabi dan rasul. Dan sekarang sedang dilanjutkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah bihaqqi la ilaha. Itulah untungnya. Lagi-lagi Bapak mendoakan siapa? Mencintai siapa? Wa ilal malaikatil muqarrabin. Ada hadiah itu kepada malaikat-malaikat muqarrabin. Mereka petugas-petugas mulia yang dikirim oleh Allah untuk segala zaman pada manusia. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu semuanya berhubungan dengan manusia. Yang insya Allah mudah-mudahan semuanya ini kalau dikunjungi nanti malaikat Israel, aku enggak akan menyeramkan mendatangi orang-orang yang suka datang ke Masjid Al-Mubarak TKN Center ini. Amin. Karena apa? Karena aku selalu diberi yang datang dari kasih sayang dari Bapak. Semuanya itu karena Allah. Selalu diakhiri oleh Bapak, Sayyulillahi lahum Al-Fatihah. Sayyun takdirul kalamnya, semua perkara. Lillah, sayun, lillah, karena Allah. Al-Fatihah. Kan Al-Fatihah apa? 5 qiraat alaihi. Bagaimana orang yang mengucapkannya? Dalam jiwanya apa maksudnya? Mohon ampunanmu ya Allah untukku, untuk saudaraku, untuk ayah ibunda, dan untuk keluargaku, dan untuk muslimin muslimat. Itulah 5 qiraat alaihi. Silahkan memohonkan, ekspresikan kepada Allah, asal di dalamnya benar-benar karena la ilaha fa'lam annahu la ilaha illallah itu. Insya Allah datang kepada Israel. Israel mau mendatangi orang yang suka ada di Al-Mubarak, maka Allah memohon. Siapa? Israel memohon kepada Allah, ya Rabb, ketentuanmu telah aku pegang. Aku harus mendatangi salah satu hamba yang selalu menyebut-nyebut namamu dengan keikhlasan. Ya, memang tugasnya pada saat ini harus datang kepada Fulana, siapa saja. Tapi Allah memberikan dulu kepada Israel. Wahai Israel, kalau mendatangi mereka jangan sembarangan. Maka nih perintahku, uktub ismi pandur ilaihi. Tulislah namaku. Nanti lihatkanlah ke alam ghaibah mereka, ke alam syahadah mereka, ke alam ma'rifat mereka. Itulah. Nah, itu hanya perintah dari Allah kepada malaikat Israil. Uktub ismi pandur ilahi. Maka tatkala sedang sakaratul maut, itu hamba yang sakarat secara umumnya itu adalah mabuk, yang tak tentu arah kemana, bahkan dalam jiwanya ainal mapar, kemana aku akan pergi. Allah berfirman, kallala wajar, memang kamu tidak ada untuk kembali, karena kamu lupa Allah. Di waktu makan lupa Allah, di waktu minum lupa Allah, di waktu senang lupa Allah, di waktu sakit suka Allah, lupa Allah. Maka kallala wajar, tidak ada sama sekali untuk tujuanmu. Tapi bagi orang-orang yang selalu ila rabbikal mustaqor, selalu kepada Rabbnya menyandar, karena zat Allah yang maha kokoh, yang maha sempurna, yang maha pemberi, yang maha pengasih, penyayang dan pengampun.
Maka sampaikanlah. Lalu Ijrail mengatakan itu sudah tidak terdengar oleh yang manusia yang melihat, karena sudah dibuka inkisab alam ghaibah untuk kepulangan yang awalnya disimpan di karantina di Barja sebelum ke Mahsyar. Maka mereka mendapatkan inilah kepulangan, bukan ke surga lagi, kepulangan orang yang selalu mengingat Allah, langsung menuju kepada pemilik surga. Siapa? Allah. Bi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Itulah orang-orang yang selalu ingat Allah. Maka nikmatilah, sabar dan saling mendoakan. Dengan pertemuan ini saya doakan oleh Bapak dan Ibu, dan saya pun mendoakan para kiai di sini, para masai, para murabi, semoga dengan ridho dan rahmat Allah kita sukses dunia dan akhirat. Dengan kalimah la ilaha illallah, menghadapi kubur, insya Allah malaikat mungkar nakir tidak akan meripatkan lagi. Mudah-mudahan. Karena apa? Karena apa yang di Bapa, dikir yang dihidupkan di hati itu udah dikir ma'rifat. Sedangkan malaikat itu tidak diizinkan masuk ke wilayah itu. Karena itu apa? Karena apa? Li'annal malakaini la yadhulu ila alamil ma'rifat. Sesungguhnya malaikat yang dua itu adalah munkar nakir. Tidak bisa masuk ke alam makrifat itu yang di kolbun Bapa, yang di ruh Bapa, tanda-tandanya saja. Sebagaimana Rasulullah waktu Isra Mi'raj kan tidak ikut malaikat Jibril, betul? Tidak ikut bukan tidak cinta Kanjeng Rasul, bahkan dia menyertai dari alam mulki sampai malakut jabarut, tapi waktu mau masuk ke lahutiyah beliau tidak bisa. Hayu Jibril, mari Jibril, sama-sama masukkan dari tadi sama-sama kamu kau ya Jibril. Kata Jibril, bagaimana? Wahai kekasih Allah ya Rasulullah, tidak bisa aku, tidak bisa memaksakan. Kalaupun memaksakan seujung jari saja, la akhraqat subuhatu wajhi, mesti aku hancur, terbakar, tidak mungkin. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit Allah sampaikan sampai di sana ma'rifatnya, amin. Musyahadahnya, amin. Bihaqi la ilaha illallah. Itulah. Dan insya Allah Malik dan Ridwan pun petugas suci yang Allah berikan, penjaga neraka dan penjaga surga, akhirnya Bapak selalu dibawa dengan malaikat Ridwan, amin. Yang sekarang LDTKN, GMPS, sesepuhnya yang selalu repot ke sana kemari untuk membawa, mengarahkan hamba-hamba Allah. Insya Allah nanti di surga Allah tidak akan melayani lagi, tapi Bapak Ibu semua dilayani, amin. Wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Mereka ahli-ahli surga yang selalu banyak mengingat Allah, di dalam surga dilayani pemuda-pemuda tampan yang bagaikan mutiara yang belum tersentuh, lu'lu'um maknun. Mudah-mudahan semuanya dilayani dengan rahmat dan ridho Allah itu semua, amin. Di ayat surah Al-Waqiah apa? Alaihim yatufu wildanu mukhadladuna biaqwabi wa bari. Yang tadi di ayat di surah yang lain itu ada gilman, pemuda tampan yang bagaikan mutiara belum tersentuh. Ada juga wildan. Nah, itu berbagai tafsir. Nah, dalam salah satu tafsir, dalam secara tafsir apa? Al-Jamal, tafsir Jalalain, itu adalah wildan adalah widadari surga. Tapi gilman, pemuda surga. Jadi ada dua. Tenang aja, bukan hanya perempuan, hanya laki-laki yang dihargai dan dilayani di surga, tapi perempuan pun yang ahli dunia masuk surga sama mendapatkan kemuliaan. Ini kenapa saya membahas itu, kan kebanyakan menerangkannya hanya widadari saja. Jadi kaum laki-laki, perempuan sentuh dong. Ada ayatnya juga. Wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Itu ayat. Pemuda-pemuda itu yang akan. Nah, Rasulullah ditanya oleh salah satu sahabat, ya Rasulullah, betapa indahnya orang-orang pemuda-pemuda surga yang akan melayani laki-laki dunia dan perempuan dunia nanti di surga Allah. Bagaimana yang dilayani? Mereka betapa indahnya. Kata Rasulullah,
yang melayani begitu indahnya, apalagi yang dilayani ya bagaikan bintang dan bulan. Mudah-mudahan ini purnama surga nanti. Bihaqqi la ilaha. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian.